Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas akhir semester hukum pidana. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang melihat video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk menyukai video ini dengan menekan tombol like di bawah. Terima kasih. Berhati-hatilah bagi Anda yang masih di rumah saja karena ada yang memanfaatkan kondisi tanggap darurat pandemi corona. Dua pelaku pencurian hampir menjadi amukan massa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana di masa pandemi COVID-19, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan dan begitu cepatnya menyebar hingga di seluruh penjuru negara. Dan COVID-19 ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, di mana dia menyerang sistem pernapasan dan tidak sedikit orang yang terkena atau terjangkiti virus COVID-19 ini dan menyebabkan kematian. Sehingga dari faktor tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait untuk mengantisipasi dan memutus rantai penularan COVID-19 ini. Salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan PSBB sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, di mana PSBB ini bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah dan mengharuskan masyarakat untuk di rumah saja, sehingga ini untuk supaya tidak terjadinya penularan virus corona lebih banyak lagi. Sehingga kemudian dari kebijakan-kebijakan tersebut ini tentu akan berdampak pada faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dari kebijakan PSBB tersebut yang mengharuskan masyarakat tidak boleh keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, sehingga banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja. Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut, sehingga ini dari sini akan muncul tindak pidana seperti tindak pidana pencurian. Kenapa saya katakan tindak pidana pencurian? Jadi ketika faktor pertamanya penyebabnya adalah ketika masa pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB ini membuat masyarakat tidak keluar rumah atau beraktivitas di dalam rumah saja, sehingga di lingkungan sekitar atau di jalanan itu sangat sepi, dan sehingga sini para pelaku kejahatan sangat mudah untuk melakukan aksinya, melakukan tindak pidana pencurian, atau bisa kita katakan untuk mencari kesempatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, faktor kedua akibat banyaknya tindak pidana pencurian di masa pandemi ini adalah karena faktor ekonomi. Kita mengetahui bahwa banyaknya orang yang diberhentikan kerja atau bisa dikenalkan atau biasa yang kita kenal dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Sehingga di sini dimana kita mengetahui bahwa kebutuhan pokok masyarakat itu harus selalu ada, sementara pemasukan karena pemberhentian hubungan kerja akibat dari PSBB atau COVID-19 ini, sehingga mereka tidak ada pemasukan. Sehingga di sini jalan satu-satunya adalah bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian kita juga sering dengar di berita-berita tentang tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang dilepas oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan peraturan Kemenkumham nomor 10 tahun 2020 dan nomor 19 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana akibat dari COVID-19 atau atas dasar kemanusiaan. Sehingga seperti berita-berita berikut ini, banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang dibebaskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Kemenkumham nomor 10 tahun 2020 dan nomor 19 tahun 2020. Saudara, baru bebas 4 hari lewat program asimilasi dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, seorang mantan narapidana di Palembang, Sumatera Selatan kembali ditangkap. Sementara itu, seorang pemuda di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang baru bebas berkat asimilasi corona kembali berurusan dengan hukum. Ia diamuk massa setelah tertangkap tangan mencuri di rumah warga.
Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Tercatat hampir 80% para pelaku kejahatan merupakan mantan narapidana. Dari sini kita bisa juga harus mengetahui alasan kenapa sih narapidana yang sudah dilepaskan kembali berulah lagi. Salah satu alasannya mungkin yang pertama itu adalah minimnya persiapan atau kurangnya persiapan bagi mereka untuk menjalani kehidupan di luar. Kemudian yang kedua itu tidak mempunyai pekerjaan atau tabungan sehingga mereka mau tidak mau itu melakukan tindak pidana kejahatan seperti pencurian atau perampokan untuk bertahan hidup di luar seperti makan. Sementara kita ketahui bahwa narapidana mungkin ada sebagian orang yang mungkin masih tidak diterima oleh masyarakat atau tidak diterima oleh keluarga seperti itu. Kemudian ada juga kasus baru terkait larangan bagi masyarakat atau pengusaha untuk menimbun masker dan hand sanitizer, di mana ketika ada yang melakukan itu maka di sini akan dikenakan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, di mana ada hukuman itu sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait tindak pidana di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.